pendidikan dan pemenuhan gizi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan melakukan berbagai pembenahan pendidikan, di antaranya penerapan pendekatan pembelajaran mendalam, pengenalan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan, dan penerapan sistem evaluasi baru melalui tes kemampuan akademik atau TKA. Kesemuanya itu tidak akan mencapai hasil yang optimal jika peserta didik tidak siap untuk mengikuti pembelajaran. Biasanya anak tidak siap mengikuti pembelajaran karena asupan gizi yang masuk ke dalam tubuhnya tidak seimbang. Bisa jadi peserta didik yang tidak fokus belajar itu disebabkan oleh kekurangan gizi atau kelebihan gizi. Peserta didik yang kekurangan gizi biasanya sulit mengikuti pelajaran dengan baik. Peserta didik yang kelebihan gizi biasanya malas bergerak dan ada kecenderungannya mengantuk meskipun waktu tidurnya cukup. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, yang patut dicontoh adalah negara Jepang. Pada Perang Dunia Kedua tahun 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu sehingga kedua kota tersebut rata dengan tanah. Hal itulah yang menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu. Pada waktu itu, Kaisar Jepang Hirohito bertanya, "Masih adakah guru yang hidup?" Jawaban yang diperoleh pada saat itu bahwa masih banyak guru yang hidup. Setelah itu, Kaisar Jepang meminta agar guru didata untuk diketahui secara pasti jumlahnya, dan selanjutnya guru tersebut dilatih secara bergiliran atau disekolahkan atau dilatih di beberapa negara Eropa dan Amerika. Setelah guru mengikuti pendidikan atau pelatihan, selanjutnya guru tersebut ditugaskan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Pada tahun 1940-an, orang-orang Jepang terkenal pendek. Orang Indonesia ketika dijajah menyebutnya bangsa kerdil. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada pelaksanaan pendidikan di Jepang dilakukan program makan siang bergizi di sekolah. Hal itu dilakukan agar peserta didik terpenuhi gizinya sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Hasilnya, peserta didik di Jepang terkenal pandai menguasai materi pelajaran yang telah dipelajarinya. Selain itu, postur tubuh peserta didik di Jepang juga semakin tinggi. Kepandaian orang Jepang tampak ketika mereka mampu menciptakan sepeda motor Yamaha, Honda, dan Kawasaki, serta mobil Toyota sekitar akhir tahun 60-an. Selain itu, karena pemenuhan gizi yang cukup ketika orang Jepang bersekolah menyebabkan postur tubuhnya menjadi lebih tinggi. Itulah sebabnya tinggi orang Jepang lebih tinggi daripada rata-rata orang Indonesia. Bahkan tinggi orang Jepang sudah hampir sama tingginya dengan orang Eropa dan Amerika. Itulah keberhasilan program makan siang bergizi di Jepang. Keberhasilan pemerintah Jepang
dalam membangun pendidikannya karena didukung oleh guru. Dukungan guru di Jepang tersebut tampak dari aktivitas belajar yang dilakukannya secara rutin. Salah satu forum pengembangan kapasitas guru di Jepang dilakukan dalam bentuk lesson study yang dapat dimaknai sebagai kegiatan dalam melakukan kajian pembelajaran. Kegiatan lesson study tersebut memiliki 3 tahapan, yaitu plan, do, dan see. Plan adalah perencanaan, membuat RPP secara bersama-sama. Do adalah pelaksanaan. Salah seorang guru melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan RPP yang telah dibuat bersama. Dan C adalah observasi dan refleksi. Observasi dilakukan pada kegiatan pembelajaran dan setelah kegiatan pembelajaran dilakukan refleksi bersama. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan lesson study di Jepang menunjukkan bahwa guru telah menemukan berbagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan peserta didik juga dapat dengan mudah memahami materi pelajaran. Hal itu terjadi karena peserta didik terpenuhi kebutuhan gizinya. Belajar dari pengalaman Jepang dalam memprogramkan makan siang bergizi di sekolah, Indonesia juga melaksanakan program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Program tersebut dilaksanakan untuk memberikan makanan bergizi kepada anak sekolah. Tujuannya agar anak terpenuhi kebutuhan gizinya sehingga badannya sehat dan mudah memahami materi pelajaran yang dipelajarinya. Selain itu, diharapkan juga pelaksanaan MBG menjadikan anak tidak ada lagi yang mengalami hambatan dalam pertumbuhannya. Jadi, anak Indonesia mengalami pertumbuhan yang ideal, diharapkan lebih tinggi daripada sekarang dan juga cerdas. Program MBG mempunyai tujuan umum, yaitu meningkatkan asupan gizi dan meningkatkan pengetahuan gizi. MBG tidak hanya untuk peserta didik, tetapi juga untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Pemberian MBG bagi ibu hamil diharapkan agar bayi yang nantinya dilahirkan dalam keadaan sehat. Pemberian MBG bagi ibu menyusui diharapkan agar bayinya memperoleh asupan gizi yang diperlukan atau diharapkan terpenuhi gizinya. Dengan demikian, tidak ada lagi anak yang terhambat pertumbuhannya atau stunting. Anak tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Mereka diharapkan belajar lebih baik sehingga menjadi generasi muda yang dapat melanjutkan pembangunan.